Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Rafa Andira dari kelas 1B Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan NIM 250103886. Dengan ini saya ingin memenuhi tugas EKT 2 saya dengan mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Ferawati Fajrin, SPD, MPD. Saya ingin mempresentasikan proposal penelitian saya mengenai strategi komunikasi antar guru dan murid di SMA Negeri 14 Kabupaten Tangerang dalam mengatasi isu-isu sensitif. Dalam proposal yang saya buat, saya akan membuat PPT atau PowerPoint sebagai presentasi saya terhadap proposal penelitian saya tentang bab 1, yaitu latar belakang secara universal dari proposal penelitian saya dengan judul Strategi Komunikasi Antar Guru dan Murid di SMA Negeri 14 Kabupaten Tangerang dalam mengatasi isu sensitif. Dilanjut dengan bab 1, yakni latar belakang, yang diisi oleh latar belakang universal seperti judul yang saya berikan tentang lingkungan sekolah, yakni pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar serta pendidik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan pengambilan diri, kepribadian, dan kecerdasan. Nah, teman-teman, di pendidikan sendiri ini kita bisa untuk yang namanya belajar, mengetahui hal-hal yang belum kita ketahui sebagai peserta didik yang ada di lingkungan sekolah. Pendidikan adalah untuk membentuk sebuah karakter atau fondasi kita untuk di masa depan agar lebih berguna untuk masyarakat dan bangsa Indonesia. Di lingkungan sekolah penting sekali untuk menghadapi yang namanya komunikasi antar guru dan murid. Komunikasi yang efektif tidak hanya sebatas pada transfer materi akademik saja, tetapi juga mencakup pembangunan hubungan intrapersonal yang sangat suportif antara guru dan siswa dan siswi. Hubungan yang sehat ini sangat penting, terutama ketika menghadapi isu-isu yang bersifat sensitif, bagaimana sebagai siswa dan siswi harus sopan dengan guru untuk jadi pendengar, beserta menangani isu-isu sensitif. Begitupun dengan guru untuk menjadi pendengar beserta sebuah fondasi untuk para siswa dan siswi dalam menangani isu sensitif untuk diselesaikan. Oke, teman-teman, di sini yang namanya isu sensitif itu adalah sebuah berita yang bersifat negatif. Isu-isu sensitif yang ada di sekolah biasanya melibatkan dengan pembulian, sara, bahkan sexting. Bagaimana dalam penelitian ini kita bisa menangani isu-isu sensitif yang ada di lingkungan sekolah, dan bagaimana juga kita berkomunikasi dengan guru, dan bagaimana juga kita bisa berkomunikasi antar guru dan murid sebagai menangani isu-isu sensitif yang ada di lingkungan sekolah. Di sini ada rumusan masalah. Yang pertama, apakah bisa strategi komunikasi yang baik dapat membereskan masalah dalam isu sensitif? Yang kedua, apa saja jenis-jenis pola komunikasi? Yang ketiga, mengapa komunikasi yang efektif antar guru dan siswa penting dalam menangani isu sensitif di sekolah SMA 14 Kabupaten Tangerang? Rumusan masalah ini akan dijawab di bab 2 yang akan kita bahas. Ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk menganalisis respons dan persepsi siswa, guru lain, serta pihak sekolah terhadap komunikasi yang telah dilakukan terkait tuduhan isu sensitif tersebut. Untuk mengetahui jenis-jenis komunikasi yang dapat dilakukan untuk berinteraksi antar guru dan murid. Dan menjelaskan pentingnya peran komunikasi efektif antar guru dan siswa dalam menangani isu-isu sensitif di lingkungan sekolah SMAN 14 Kabupaten Tangerang. Oke, di sini ada manfaat teoritisnya, yakni ada pengembangan model komunikasi krisis. Pendidikan menghasilkan kerangka kerja atau model teoritis mengenai strategi komunikasi yang prudent, bijaksana, atau hati-hati dalam penanganan isu sensitif yang melibatkan privasi dan moralitas siswa. Seperti contoh, kasus tuduhan hamil di luar nikah. Model ini dapat menjadi rujukan dalam konteks komunikasi krisis di lingkungan sekolah. Pengayaan ilmu komunikasi intrapersonal memperkaya literatur komunikasi intrapersonal, khususnya dalam konteks komunikasi guru dan siswa dengan faktor pada empati, active listening, dan ketika kerahasiaan confidentiality. Penelitian ini memberikan bukti empiris mengenai implementasi teori komunikasi dalam situasi beresiko tinggi. Jadi,
Dari manfaat teoritis ini, bagaimana kita caranya untuk memanfaatkan sesuatu, yakni isu sensitif ini, agar bisa menjadi bijaksana untuk mengelola berita-berita yang ada pada lingkungan sekolah tersebut atau pada isu sensitif tersebut. Dan di sini ada manfaat praktis. Yang pertama, sebagai penulis, penelitian ini membantu menambah pemahaman tentang pengertian dan gaya komunikasi dan pentingnya komunikasi guru dan murid dalam mengatasi isu sensitif untuk meningkatkan penulis mengaplikasikan konsep-konsep komunikasi. Yang kedua, bagi pembaca, penelitian ini memberikan pemahaman tentang pembaca, pengertian dan gaya komunikasi guru dan murid terhadap mengatasi isu sensitif dapat memengaruhi sesuatu agar menjalin komunikasi dengan baik. Yang ketiga, bagi akademik, yakni penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan dalam bidang ilmu komunikasi dan peran komunikasi guru dan murid dalam mengatasi isu sensitif. Hasilnya dapat digunakan sebagai contoh referensi atau bahan acuan bagi mahasiswa, dosen, maupun penelitian yang lain ingin memahami atau mengembangkan kajian tentang komunikasi antara guru dan murid di zaman sekarang. Saya akan menjelaskan tentang isi dari bab 2 landasan teori. Pertama adalah pengertian komunikasi. Nah, teman-teman, di sini pengertian komunikasi itu apa sih? Komunikasi itu adalah bagaimana cara kita berinteraksi dengan satu orang atau dua orang untuk mencapai kepemahaman sebagai subjek atau pesan yang disampaikan. Singkatnya, suatu hubungan dianggap komunikatif jika semua pihak berinteraksi saling memahami sesuatu yang diinginkan komunikan dengan baik. Jadi, maksudnya adalah komunikasi itu bagaimana cara kita bertukar pesan dengan orang lain agar bisa saling memahami dan berinteraksi dengan baik. Di sini ada pola komunikasi. Pola komunikasi adalah bentuk atau sistem hubungan dalam pengiriman dan penerimaan pesan. Pola komunikasi adalah bentuk atau sistem hubungan dalam pengiriman dan penerimaan pesan antar individu atau kelompok, mencakup cara penyampaian verbal, nonverbal, atau tulisan, dan gaya interaksi apresif, pasif, agresif yang bertujuan agar pesan dipahami dengan baik, seringkali melibatkan umpan balik atau yang disebut dengan feedback untuk menciptakan pemahaman bersama atau mencapai tujuan tertentu. Pertama, ada pola komunikasi mendengarkan aktif. Penting untuk mendengarkan dengan penuh perhatian ketika berkomunikasi dengan orang lain. Hal ini menunjukkan rasa hormat dan menghargai pendapat serta perspektif dari guru maupun siswa. Yang kedua, ada klarifikasi dan penjelasan. Jika tidak ada kejelasan kepemahaman, penting untuk mengklarifikasi dan memberikan penjelasan yang jelas, menghindari asumsi dan memastikan pesan yang disampaikan dipahami dengan benar. Hal ini harus memiliki bukti dari yang menyampaikan pesan untuk membahas isu sensitif yang sedang terjadi untuk mencari jalan keluar atau solusi. Di sini ada jenis-jenis pola komunikasi. Yang pertama ada komunikasi verbal. Komunikasi verbal yang menggunakan kata-kata secara tersusun, yakni secara lisan. Yang kedua, ada komunikasi nonverbal, adalah komunikasi dengan secara tidak langsung, yakni sebagai gerakan tubuh ataupun kontak mata. Ada komunikasi elektronik seperti yang kita gunakan, ini gadget atau handphone untuk digunakan untuk sebagai komunikasi. Ada komunikasi formal. Komunikasi formal adalah komunikasi yang terjadi dalam kerangka struktur yang diterapkan, seperti mana kita berbicara dengan orang yang lebih tua dibanding kita. Di sini ada pengertian media sosial. Apa sih media sosial? Media sosial adalah sebuah platform digital untuk menjadi sarana informasi yang biasanya kita pakai sebagai pengguna media tersebut. Fungsi media sosial sendiri sangat berpengaruh di zaman sekarang karena mempermudah untuk akses komunikasi yang efektif, seperti menelpon di mana saja, mengirim pesan di mana saja, dan kapanpun. Bahkan memesan barang, mencari solusi, atau mencari sumber berita, dan masih banyak lagi, teman-teman. Media sosial ini juga berpengaruh sekali untuk zaman sekarang. Hal ini termasuk isu-isu yang sering kali bermunculan. Fungsi media sosial ini sendiri pun mencakup banyak sumber berita. Untuk penyebaran berita di media sosial ini sendiri sangat cepat apabila isi beritanya menarik. Media sosial dalam menangani isu-isu sensitif. Isu yang ada di media sosial adalah isu sosial yang diupload oleh pengguna media sosial untuk menyebarluaskan berita tersebut agar dilihat oleh masyarakat sekitar. Terkadang isu berita tersebut sangat sensitif sehingga menimbulkan banyak konflik. Agar tidak menimbulkan konflik,
Kita harus bijak dalam bermedia sosial. Berikut tata cara agar kita bisa bermedia sosial dengan bijak. Yang pertama, menjunjung tinggi etika dalam berkomunikasi. Nah, bagaimana cara kita menyampaikan pesan kepada salah satu mungkin komentar atau yang disampaikan oleh penonton. Jadi kita harus menjelaskan secara etika dan yang pastinya sopan, jelas, dan teratur. Yang kedua, ada selektif dalam menyebarkan informasi. Hal ini membutuhkan riset, teman-teman. Jadi kalau misalkan kita ingin menyebarluaskan berita, kita harus mengetahui apa itu faktanya agar kita bisa menyebarluaskan berita ini untuk sebagai pengetahuan oleh masyarakat yang menonton berita tersebut. Tidak menyebarkan rahasia pribadi ke ranah publik. Ini adalah salah satu contoh untuk kita melindungi privasi dari orang lain, teman-teman. Atau privasi dari yang bersangkutan dalam video isu sensitif tersebut. Tidak boleh terpengaruh berita hoax, harus mencari kebenarannya terlebih dahulu. Seperti yang ada di poin 2, kita harus melakukan riset untuk menghindari berita hoax. Kita harus mencari kebenarannya terlebih dahulu agar berita tersebut efektif untuk disampaikan oleh masyarakat. Kayak di sini kita sudah masuk ke bab 3, yakni metode penelitian. Jenis penelitian saya yakni adalah kualitatif. Kualitatif merupakan jenis penelitian yang menghasilkan data dalam bentuk kalimat, pernyataan, atau narasi yang diperoleh melalui beberapa teknik pengumpulan data kualitatif seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam suatu peristiwa, fenomena, atau kondisi sosial yang terjadi di lapangan. Ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dirancang untuk mendapatkan informasi mendalam mengenai bagaimana komunikasi seorang guru terhadap murid untuk menghadapi isu-isu sensitif. Teknik yang digunakan meliputi wawancara, observasi, dan studi literatur. Ada sumber data. Yang pertama, ada data primer. Dalam penelitian ini diperoleh langsung melalui wawancara dan observasi terhadap guru dan murid. Data ini dikumpulkan untuk mengetahui secara langsung bagaimana cara mengatasi isu-isu sensitif melalui wawancara dan observasi. Penelitian ini dapat membentuk komunikasi sehari-hari antara guru dan murid untuk memberikan solusi mengatasi isu-isu sensitif yang sedang terjadi. Yang kedua, ada data sekunder, diperoleh sebagai sumber tertulis menunggu penelitian sebagai artikel dan jurnal serta penelitian terlebih dahulu. Data ini digunakan untuk memperkuat teori, konsep, serta hasil temuan di lapangan. Sumber sekunder ini berisi informasi mengenai komunikasi antar guru dan murid mengenai isu sensitif di lingkungan sekolah. Vela di daftar pustaka dan di bagian penutup. Saya Mutiara Rafa Andira ingin menutup presentasi proposal penelitian penugasan EKT 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.